Wate sejenak untuk kita ikuti ceramah bersama Goreng Kitanya dan Gus Saifuddin dari Penjat. Kepada Goreng Kitanya dan Gus Saifuddin, kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita puji Allah yang mana oleh Allah kagumi kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang garba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan Tuhan yang pertama sekali kepada Ketua Musik Masjid beserta seluruh badan kemakmuran masjid. Penghormatan Tuhan kepada Ketua Imam Kampung yang telah mengimami salat Isya, Tarawih beserta witir. Kemudian penghormatan Tuhan kepada para hadirin dan hadirat, para jamaah salat Isya, salat Tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah. Baiklah, dalam kesempatan yang singkatnya izinkanlah kepada ulun Tuhan sejenak beberapa menit saja kita tidak berlama-lama di sini untuk menyampaikan beberapa sunnah Nabi yang berkaitan dengan ibadah adanya di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadannya menyatakan sabuk kapai yang dipiyuh di pineh kuala, si bulir dipiyuh. Maka dalam kapainya bupenuh dapat tahu berpenuh dengan muatan. Karena begitu jamaah malam raya kapal tersebut kembali pulang ke hadarat Allah, maka sungguh rugi dalam si bulan penuhnya bila anak isi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, terutama isi dengan sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnah sahabat yang berkaitan dengan ibadah kitanya di dalam bulan suci Ramadan. Adapun sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah kitanya dalam bulan suci Ramadannya adalah wajib memulai puasa berdasarkan ruqyah kalau ada bulan mata terlambat, atau berdasarkan ketetapan pemerintah yang mana pemerintah mengumumkan 1 Ramadan berdasarkan ruqyah. Maka dalam halnya untuk yang ada bulan kalah fardu ain tapi fardu kifayah dan pekerjaan tersebut kagak ambil alih oleh pemerintah. Jadi pemerintah melalui Kementerian Agama jejer provinsi dari Sabang sampai Merauke berpegang pada ruqyah. Lalu dikirimkanlah informasi tentang berhasil wujud hilal atau tidak kepada Menteri Agama. Lalu Menteri Agama mengadakan sidang isbat dan mengumumkan 1 Ramadan, yaitu jatuh pada tanggal 23 Maret hari Kamis tahun 2020. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadannya adalah wajib bedanya berniat puasa Ramadan pada waktu malam. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man lam yubaiti siyam qabla al-fajri fala siyam." Barang siapa yang tidak memalamkan
fajar sadek, maka tidak sah puasa. Malam dimulai dari maghrib, habis malam yaitu ketika terbit fajar sadek. Dingah bengah subuh tinggal bengah pukul 5 lewat 14 kai terbit fajar sadek, berarti kabit malam. Dah dia tidak ni. Dia buka puasa ni dalam tadi ni jaga kau pikir kau pingsan. Kemudian yang ketiga, sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadannya adalah disunatkan oleh Rasulullah akhirnya untuk bersahur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fi sahur barakah." Karena sesungguhnya pada bersahur itu mengandung berkat. Kumana berkat? Ziyadatul khair, menambah kebaikan. Salah satu daripada personal kebaikan adalah pahala. Maka bila kita bersahur, makan atau minum, menambah pahala puasa esok hari. Di samping itu pula mendapat pahala kita bersahur karena mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi ditanya kan enak lagi mana kau, anak selera makan yang dia bertajuk supaya hasil bersahur. Sabda Nabi, tasahharu walau bi jur'atin min ma'in, bersahurlah kalian walau dengan seteguk air. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi dalam bulan suci Ramadan adalah sunat hanya bersahur bersama, baik dengan teman maupun dengan keluarga. Cerita dari Zaid bin Sabit, hadis riwayat Muslim, "Tasaharna ma'a Rasulillah." Kami bersahur bersama Rasulullah. Tsumma kunna ila shalah. Kemudian baru kami mendirikan salat subuh. Berarti Nabi di samping bersahur bersama anak istrinya, beliau juga sekali-kali bersahur dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Dan dalam halnya legislasinya sunat mentakhirkan sahur. Artinya menyatakan hadis perbuatan Nabi, dengan Nabi bersahur, jeda waktu 10 menit. Lalu diterbitlah fajar sadek, kita mau waktu subuh. Jeda waktu 10 menit sebelum subuh, maka waktu itu dinamakan oleh ulama falakiyah dengan waktu imsak. Yang waktu imsak macam ni dia pun mentah, tapi hanya dia pun tebal. Saya boleh pay. Karena itu ibu jaraunan, dia juga jaraunan, pihak rokok juga jarau dia dah bakat terletak. Yo, tak trip, sampai habis hotel. Kemudian yang kelima, sunnah Nabi Lau di dalam bulan suci Ramadannya adalah sunat menyegerakan berbuka puasa apabila waktu berbuka katiba. Kan mana menyegerakan berbuka sebagai jamaah waktu kata buka ke begitu kayak jamaah waktu yaitu terbenam matahari, pulang melayaninya kemudian dibantu di Isakiah. Lagi punau semput waktu berbuka puasa poh 6 lewat 26. Ya pada temayu buka lagi. Dan dalam halnya sunat berbuka puasa secara bersama-sama. Itu juga sunnah Rasulullah. Yang di rumah sunat berbuka puasa bersama dengan anak istri. Pada buka puasa lalu tahu, yang lalu tu orang aku, yang lalu itu aku, yang lalu itu bapak kamu, yang lalu bapak tak, kamu itu lalu tahu. Duduklah satu meja atau satu tikar, ni anak meja di rumah, anak kursi.
Karena itu menjadi tontonan para malaikat. Malaikat sangat suka kalian kekompakan daripada sebuah keluarga kecil. Menyolehkannya tak buka puasa di pasar atau di masjid. Nya kakek buka puasa bersama dengan teman-teman. Maka buka puasa bersama itu bukan bid'ah, itu sunnah Nabi. So pegangan sunnah Nabi yang pegang Anas bin Malik. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara inda qaumin." Adalah Rasulullah selalu apabila beliau berbuka puasa inda qaumin, bersama dengan kaum, artinya bersama dengan para sahabat. Kemudian sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadan yang genap. Sunnah memulai berbuka puasa dengan aduk kurma dan air. Setelah itu baru dengan yang lain-lain, buka mengu atau menjadu atau mengkerbu etc. Maka Rasulullah disunatkan buka puasa pun dengan aduk kurma. Pada baca hadis. Pegang Anas bin Malik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabatin. Adalah Rasulullah beliau berbuka puasa ala ratabatin dengan beberapa biji rutab kurma masak yang belum kering. Fa'illat yakun menyohana rutab, menyohana kurma masak yang belum tu fatamaratin, maka beliau berbuka puasa dengan beberapa biji tamar, yaitu kurma masak yang katu. Kurma yang bahasanya di Acehnya tamar itu. Kurma masak yang katu, kampung hitam. Kurma di daerah bahari berbuka puasa dengan kurma Nabi karena mahal, kurma ajwa. Tak boleh mantap kurma yang murah, kurma dari India yang empang-empang dikirim ke Aceh. Oh naik dalam, nanti naik dalam. Lengkap lah. Ya. Padahal sunat buka puasa pun ada kurma. Menyatakan dalam kalimat ratabatin. Isim yang berkabung bak jamak muannas yang salih. Sabda mungkin alif dimiring di belah tanda. Sekurang-kurang jamak dan bahkan di dalam kitab fikah Al-Mujaimi juga lehnya 5 sampai 7. Lewat 57 analis sunat. Kan ada baju di tengah kilo 7 ni saya nampak. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah dibuka puasa pun dengan aduk kurma. Cukuplah hadis-hadis yang membicarakan tentang kelebihan buah kurma. Di antaranya Allah beri keberkahan buah kurma. Salah satu keberkahan buah kurma adalah vitamin. 16 macam yang Allah buka vitamin buah kaya. Macam vitamin debu buah kurma. Buah kurma mengandung vitamin A untuk mata, vitamin B1 dan B2 untuk tenaga. Dan yang wate tak puasa lemah, mata-mata bisa menyelabah, mapak, masak. Maka dengan terbuka pun puasa buah kurma, kembali anak mata bergerak dan tenaga guna yang kalimah kembali menjadi tegar. Halian baru dapat jauh makanan yang lain, buku yang bertradisi masing-masing. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sunnah Nabi adalah sunnah kita tak baca doa sebelum nak buka puasa dan sunnah baca doa di buka puasa. Wabah doa udah ini doa sebelum buka puasa dan doa di buka puasa. Doa sebelum buka puasa itulah doa sebelum makan dan minum, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi
bima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan berkat nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada rezeki yang telah Engkau berikan, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Kalau kita baca doanya, jawaban forma punya ini lalu dalam alayan jawir jep sabot itu buat itu projek alayan ada forma kedua kali nanti projek aja dia akan baca doa setelah berbuka puasa. Adapun doa setelah berbuka puasa adalah sebagaimana disebut dalam hadis Muslim dan Abu Daud. Rasulullah membaca doa setelah berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu Allahumma dhahaba dhama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Cuma bayangkan itu ngaprat takorting doa yeut ono dalikeun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada bermakna Allahumma laka sumtu, ya Allah Engkau kuasa lu, wa bika amantu, kepada Engkau aku beriman, alia wa ala rizqika aftartu, dan di akhir rezeki yang telah Engkau berikan, aftartu, aku telah berbuka di masjid, aftartu, aku telah berbuka. Alia Allahumma dhahabat dhammaru, ya Allah telah hilanglah dahaga ketika rezeki, wa talatil telah basahlah urat-uratku, wasabatal ajru, semoga Allah beri pahala untukku insyaallah. Nah, ini doa yang baca berbuka puasa. Nah, rupanya ini punya ke doa buka puasa Allah malaikat sungguh. Tapi lo kalau Pak Ibi, ini doa buka puasa Pak Saranda menanda, Pak Ibi mungkin dan Ibi. Umure banyak kalau di mau umure. Adun manda baru diun mungkin. Hadirin yang terhormat. Berkata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, yusannu ayyakula inda fitrihi ay aqidihi Allahumma lakasum. Ya, mata kita harap. Ya, isi buku ngaiti kitab Arab beda. Disunatkan bahwa berkata ia ulun yang berpuasa indah fitrihi, indah bermakna aqibihi, setelah berbuka puasa Allahumma lakasum. Jadi indah fitrihi di ketika berbuka, indahnya bermakna aqibihi, setelah berbuka. Nampak. Kalau baca doa di berbuka, lanjutkan pajuk ada permaduannya itu. Ada yang jadi, yang lanjutkan di mana boleh, tapi videonya boleh. Ini pajuk video lumayan. Ada pajuk video lumayan, bikin baik. Jadi ronde-ronde ni dermayang break, ronde kedua dermayang isya dalam takkanlah ronde kedua dan tahu ronde kedua. Cuma menyo dari kurban dalam dermayang break, buka puasa dengan cara balas dendam. Buku yang nak di media, rupa itu dapat juga. Daru rupa itu pagi yang nyanyi nabi. Garu HED dengan dermayang isya tarawih. Menyo kalau kan makanan lalu dia ambil punya lagi yang bopong. Bopong ini lupa ada. Hadirin sejak jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadannya adalah sunnah muakkad bertadarus Al-Quran setelah tarawih dan witir. Dalilnya ikut hadis perbuatan Nabi, jadi sunnah. Dicerita oleh Ibnu Abbas, kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan.
menjumpai Nabi Muhammad kulla lailatin, tiap-tiap malam, setiap malam, kulla lailatin, setiap malam, fi Ramadan dan bulan Ramadan, hatta yang sariqa, sehingga habis bulan Ramadan. Pukul Jibril kita malam juga menjumpai Nabi, fayudarisuhul Quran, maka keduanya saling bertadarus Al-Quran. Umana tadarus Al-Quran, baca Al-Quran mencocok ayat sambil memahami isinya, yang tadarus Quran. Nah, udah dua di ayat ayat sampai ayat itu dilanjutkan oleh Sibi ayat 9 sampai ayat 20. Yang di sana Fatihah ayat 21 sampai itu. Miona lero ulun kele baca ayat 21 sampai itu. Miona ulun kepui baca ayat 21 sampai 20 menantu kita sambil memahami isinya. Yang itu tadarus Al-Quran. Teman membaca Quran bersama-sama lagi kayak sama dia, dan tahlil bang mau meninggal, ataupun dah baca Al-Fatihah sembahyang secara bersama-sama, yang kudu yang betul idaratul Quran, baca Quran secara bersama-sama, idaratul Quran. Man punya ibu-ibu baca Quran di rumah di Ramadan, tahu ragam, hari menjaga masjid, baca Quran di rumah. Yang bukan qiraatul Quran. Jadi ada dua istilah ni, na tadarus Al-Quran, na idaratul Quran, na qiraatul Quran. Yang macamnya sunat maka dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadan adalah sunnah muakkad mengerjakan salat qiyam Ramadan atau salat tarawih. Salat tarawih 20 rakaat, dalilnya hadis perbuatan Nabi dan ijma' sahabat Rasulullah. Dua buah dalil. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kompak sahabat berkumpul 20 rakaat. Cara berkumpul 2 rakaat sekali salat. Witir 3 rakaat, jarak berkunci 2 rakaat sekali salam tambah 1. Pada masa Khalifah Utsman selama 12 tahun juga demikian. Salat tarawih 20 rakaat, jarak berkunci 2 rakaat. Witir jarak berkunci 2 tambah 1. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib selama 4 kali Ramadan, sahabat kompak berkumpul 20 rakaat, jarak berkunci 2 rakaat sekali salat, tambah witir 3, jarak berkunci 1 rakaat ke 2 rakaat tambah 1. Dan mulai malam 16 Ramadan dari masa Khalifah Umar, Utsman dan Ali, yang diimum salat witir membaca doa kunut witir. Yang mana doa kunut witir sabar lagi doa kunut subuh, yaitu Allahumma hdina fiman hadait. Kemudian termasuk sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadan adalah mengerjakan salat witir setelah salat tarawih. Padahal Nabi witir di tarawih dalam riwayat yang sahih Rasulullah witir di tarawih yaitu 3 cara berkunci 2 rakaat. Setelah Nabi selesai 2 rakaat, dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi membaca Subhanal Quddus. Katanya Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalian baru bertambah rakaat. Kemudian sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadan adalah membaca doa kunut witir mulai malam 16 Ramadan secara berjamaah. Artinya imam yang baca kunut witir, kitanya makmum doa sunat amin. Kemudian termasuk sunnah Nabi di dalam bulan suci Ramadan adalah sunat membuat walimatul iftar
yaitu kalori buka puasa. Cerita oleh Zaid bin Khalid riwayat Abu Dawud Tirmizi, man fattara sha'iman kana lahu nisfu ajr. Barang siapa yang memberikan makanan untuk yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala sebesar pahala orang yang puasa. Maka untuk mengamalkan hadisnya oleh ulama Aceh Jamun, urun si yang Jamun, urun doha Jamun, yaitu berkenanglah sabab hadis si Aceh sedekah hauli dasar atau masjid atau hauli Id turun buka puasa. Ya kaya dino bukan bu, guna belum tapi bakal buka kita dia pada main tanya yang kaki itu pun debormo atau naik membormo hidup untuk apa? Oh, kampungnya anak tahu ibu putih tradisi mengkawin kaki, DRT, daerah barat, kawin kaki yang kaya dino itu yang kecil kongsi dua, yang atau kecil lah kongsi daerah lima kongsi. Karena dia biaya pergerakan ini sudah habis-habisnya. Contohnya apa? Yang kami kurang puasa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Begitu juga malam-malam itu yang api mengharapkan ada malam Lailatul Qadar. Nah yang bersedekah kalori, ramai merasa atau masjid atau kibat atau kebiri jauh bulu-bulu kena dia ini baju yang juga kamang dalam wali matul kita mana ini dina bekan kara kami di dalam kiri mandang kebiri atau kibat karena kami diarti dengan tanda baju dari mandang di dalam karena kami diarti dengan pun 20 macam dari kain sama kulit sama kulit ini diarah nah apa kami buat baju kain di dalam apa karena kami harap baju lumut nanti ulang pandai karena dia makanan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa sunnah Rasulullah yang kita kubur di dalam bulan suci Ramadannya. Mudah-mudahan itu yang kita yang kubur diterima oleh Allah. Minal syuhada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok yang syuhada, kelompok yang bahagia, yang berhidup, maqbulin dan diterima amal. Wala taj'alna minal asyrafil maqbulin. Ya Allah, yang dijadikan kelompok neraka, yaitu kelompok yang menolak amal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Dekan Teku Saifuddin. Mudah-mudahan